Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul materi Anak Didik untuk Karakter oleh Kiki Amelia. Definisi akhlak. Akhlak berasal dari kata hukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat adalah sifat manusia yang terdidik oleh keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang melalui proses pemikiran, pertimbangan, analisis, dan ketangkasan. Pendidikan akhlak pada anak. Akhlak merupakan asas pokok bagi umat Islam sebagaimana diangkat Nabi Muhammad sebagai Rasulullah hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena itu pendidikan akhlak terhadap anak menjadi fokus utama dalam Islam. Hal tersebut dijelaskan oleh Rasulullah. Dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang saya diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak." Mengapa pendidikan akhlak terhadap anak sangat penting? Karena dalam siklus kehidupan manusia, masa kanak-kanak merupakan sebuah masa yang paling penting, sekaligus merupakan masa yang sangat berbahaya. Jika tidak dididik atau diperhatikan secara benar oleh para orang tua, maka nantinya anak tumbuh dalam keadaan akhlak yang kurang baik. Sebab seorang anak pada hakikatnya telah tercipta dengan kemampuan untuk menerima kebaikan maupun keburukan kedua orang tualah yang membuatnya cenderung ke arah salah satu keduanya. Rasulullah bersabda dari Abi Salamah bin Abdurrahman dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, setiap anak dilahirkan keadaan fitrah bersih dan suci, maka kedua orang tualah yang membuatnya menjadi Yahudi dan Nasrani maupun Nasuci. Pendidikan akhlak sangat penting bagi anak agar kelak tumbuh dan menjadi generasi yang membanggakan orang tua. Oleh karenanya para orang tua perlu menjadikan pendidikan sebagai salah satu pokok penting dalam pendidikan anak. Rasulullah bersabda dari Anas bin Malik dari Rasulullah bersabda, sayangilah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan adab yang mulia. Pendidikan akhlak untuk pelajar dalam perspektif Islam. Dalam dunia pendidikan, penerapan akhlak sangat diutamakan. Hal tersebut dikarenakan dalam dunia pendidikan membutuhkan komunikasi dan transfer semua ilmu pengetahuan, baik dari pendidik ke siswa maupun dari siswa sesama siswa. Di antara penerapan akhlak yaitu siswa harus menghormati dan memuliakan guru dengan cara bertutur kata yang sopan, lemah lembut, serta patuh melaksanakan tugas yang diberikan dalam pembelajaran. Saat berada di dalam dan di luar kelas, siswa tidak boleh menjelek-jelekan kekurangan, keburukan, serta mengumbar aib guru. Fenomena ini sudah hampir merata di seluruh lapisan masyarakat. Kebohongan, penipuan, degradasi moral sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat kita. Oleh karena itu, betapa pentingnya menanamkan pendidikan akhlak yang mampu menjadi bentang dan pilar serta menjadi pondasi yang kuat dalam mengendalikan semua aspek kehidupan ini, yang pada akhirnya akan membawa kita menjadi manusia yang mulia, diharapkan sesama dan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan akhlak bagi anak di era digital. Pendidikan akhlak sebaiknya diberikan kepada anak sejak kecil, karena usia yang masih dini, anak akan mudah dibimbing dan diajarkan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga ketika sudah besar, perbuatan baik tersebut akan melekat dan menjadi kebiasaan anak tersebut. Memberikan pendidikan kepada anak sejak dini sudah dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim yang kisahnya diabadikan dalam surah Luqman, memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya seperti melarang mempersekutukan Allah, harus berbakti kepada kedua orang tua, perintah mendirikan sholat, berbuat kebaikan, menjauhi kemungkaran, tidak boleh berbuat sombong, dan selalu sabar dalam menghadapi persoalan. Yang pertama, faktor keluarga. Faktor keluarga adalah faktor yang terpenting yang berdampak pada seorang anak. Akhlak, jika pola hidup keluarga tidak mencerminkan akhlak yang baik, akan berdampak kepada anak. Pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seorang anak akan mengikuti pola hidup dari keluarganya. Yang kedua, faktor pendidikan. Pendidikan di mana seseorang anak disekolahkan juga berperan penting pada perkembangan akhlak. Kebanyakan orang tua akan membawa anaknya
di pondok pesantren atau di madrasah. Karena di pondok, seorang anak akan diajar berbagai kitab dan salah satunya mengenai akhlak seperti kitab Riyadus Salihin, Akhlakun Banin, dan kitab yang lainnya. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Lingkungan masyarakatnya yang kurang baik seperti tempatnya orang-orang yang suka minum alkohol, berjudi, suka sabung ayam. Hal ini juga berdampak pada akhlak yang kurang baik pada anak-anak yang bertempat tinggal di lingkungan tersebut. Pasti akan mengikuti tingkah laku yang sering dilihatnya. Yang keempat ada faktor sosial media. Sudah tidak heran lagi kita menemui anak-anak kecil bermain gawai. Mungkin jika pada zaman dulu anak-anak mainnya hanya petak umpet, masak-masak, gobak sodor, kelereng, namun anak sekarang sudah mengenal yang namanya TikTok, YouTube, Facebook, sehingga informasi apapun cepat sekali didapatkan. Dunia barat yang penuh glamor dan kebebasan mudah sekali didapatkan anak-anak melalui gawai tadi. Ada yang viral atau tren di media sosial langsung ditirukan. Maka orang tua berperan memberikan pengawasan kepada anak-anak sesuai gawai yang dipegang dipergunakan dengan baik. Baik, itulah tadi pemaparan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.